Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Walidha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, ad-du'a muhul ibadah. Wa qala aidan, ad-du'a silahul mu'min. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ruj'ana min ba'dihi ruj'an hasana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faya ayyuhal jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pada malam hari ini, malam yang ke-27 di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bersama-sama melaksanakan qiyamul lail, yakni salat isya berjamaah sekaligus salat tarawih, yang mana pada malam hari ini yakni malam di mana penghujung bulan Ramadan sudah berada di depan mata kita. Mudah-mudahan dengan jerih payah, dengan usaha, dengan semangat tidak ibadah di bulan-bulan Ramadan, baik qiyamul lailnya, sedekahnya, puasanya, tadarus Al-Qur'annya, mudah-mudahan kita hanya kepada Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang diniatkan dengan hati yang ikhlas hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini mungkin saya ingin menyampaikan materi atau tema kultum, yakni tafsir singkat surat Ar-Rahman, sekaligus ingin menyampaikan doa dari Nabi Khidir. Baiklah hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran terdapat surat yang bernama surat Ar-Rahman. Kenapa dinamakan surat Ar-Rahman? Apa keistimewaannya? Apa keutamaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Ar-Rahman diawali dengan kata Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Di antara keutamaan atau keistimewaan surat Ar-Rahman, yaitu di antaranya yang pertama, mengingatkan nikmat Allah yang tak terhitung yang diberikan kepada makhluk-makhluknya, seperti ungkapan dalam Ar-Rahman yang terulang sebanyak 31 kali, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat tersebut terulang dalam surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Makanya kalau menghafal surat Ar-Rahman itu sangat mudah sekali. Dari sekian ayat, kurang lebih 70-an ayat, maka ketika kita sudah menghafal surat Ar-Rahman ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka separuhnya sudah hafal, tinggal menghafal 30-an ayat lagi. Silahkan bagi yang belum hafal, dihafal masing-masing atau berhadapan langsung kepada guru Al-Qur'annya, insyaallah. Itulah ayat-ayat yang selalu mengingatkan kita tentang betapa luasnya, betapa banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan kata Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih.
ada sedikit makna perbedaan kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Sedikit perbedaannya yaitu Ar-Rahman itu kasih sayang Allah. Maha Pengasihnya Allah kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah. Yang beribadah kepada Allah dan juga yang maksiat kepada Allah. Semuanya dikasihani. Semuanya disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita dengar ungkapan Ya Rahmanad Dunya. Wahai Zat yang Maha Pengasih di alam dunia. Jadi segala kasih sayang Allah itu tidak pilih kasih kepada semua makhluknya di alam dunia. Namun perbedaannya dengan kata Ar-Rahim, wa ya rahiman akhirah. Kasih sayangnya Allah kepada hamba Allah yang hanya yang beriman kepadanya. Maka kata Rahman dan kata Rahim, Rahim itu dikhususkan untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kelak nanti di akhirat. Untuk orang yang tidak beriman, untuk orang yang durhaka dan yang maksiat tidak mendapatkan kasih sayang Allah dengan sifat Ar-Rahimnya. Makanya kita mesti berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita beribadah kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan semua, Tuhan yang mengurus kita semua. Dengan keimanan tersebut, walaupun kita banyak sekali kesalahannya, banyak sekali durhakanya, banyak sekali dosanya, dengan keimanan tersebut, insya Allah kita bersama-sama berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun mesti transit dulu di neraka, tapi endingnya insya Allah kita semua yang berada di masjid ini atau orang beriman yang di alam dunia ini mudah-mudahan semuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti hadis Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wa in zana wa in saraqa. Walaupun orang tersebut berzina, walaupun orang tersebut maling, perampok, selama di hatinya ada kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut nanti endingnya insya Allah bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti optimis, kita mesti yakin, kita harus meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Allamal Quran. Dialah Allah Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran kepada kita semua. Makanya kita jika belum bisa belajar Al-Quran, kita sudah berusaha kepada gurunya namun masih belum bisa juga Al-Quran, makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allamal Quran, sebab Allah lah yang langsung mengajarkan Al-Quran kepada kita semua. Sebab uniknya Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat dari berbagai metode belajar Al-Quran, baik Iqra, baik Al-Baghdadi, metodenya baik Sedayu, baik yang lainnya, banyak sekali metode membaca Al-Quran. Namun metode tersebut hanyalah membantu. Walau ingin belajar Al-Quran dengan sendirinya, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa baca Al-Quran tiba-tiba sudah bisa. Itu karena Allah langsung yang mengajarkan Al-Quran dengan diawali ikhtiar, dengan diawali usaha. Insya Allah dengan ikhtiar dan usaha yang tulus, yang ikhlas, Al-Quran masuk kepada hamba-hambanya yang ingin belajar Al-Quran. Allamal Quran, khalaqal insan. Khalaqal insan, khalaqa, dialah Allah yang menciptakan al-insan. Al-insan yakni manusia. Manusia. Setidaknya manusia terdiri dari 3 unsur. Di antaranya jasmani atau badan, rohani atau roh, dan yang ketiga mungkin jiwa. Jiwa terdiri dari akal,
dari hawa nafsu dan juga dari perasaan. Itulah yang dimaksud jiwa. Jadi jiwa terdiri dari 3 komponen: perasaan, akal, daya pikir, dan juga nafsu, hawa nafsu. Maka jika 3 komponen ini tidak ada pada diri manusia, maka makhluk itu tidak disebut dengan manusia. Misalkan ada sepotong badan atau sebuah badan tapi tidak ada arwahnya atau tidak ada rohnya, bisakah itu disebut manusia? Maka orang itu disebut mayit atau janazah, orang meninggal. Ada juga ruhnya doang, ruhnya saja tanpa ada badannya, maka itu tidak disebut manusia. Maka manusia ini sangat kompleks masalahnya. Ada masalah perasaan, ada masalah pola pikir, akal, dan juga ada masalah hawa nafsu. Nah, siapa yang memimpin kendali semua itu? Maka yang memimpin kendali itu adalah nurani atau hati dan akal. Insya Allah hawa nafsu dan perasaan jika dikendalikan oleh akal, karena manusia dibekali dengan akal, maka insya Allah manusia itu akan selamat. Seperti dalam Al-Quran, afala taqilun, afala tatadakkarun, afala tatafakkarun, afala tatadakkarun, afala ya'lamun. Maka manusia diperintahkan untuk selalu berfikir. Selanjutnya, ayat yang selanjutnya yakni asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari wal qamaru dan rembulan bihusban itu beredar sesuai dengan perhitungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan hadirin sekalian, bagaimana jadinya jika Allah tidak mengendalikan semua itu? Dari matahari dan rembulan juga benda-benda langit yang lainnya, itu semua berada dalam kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luas, betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala mengendalikan semua itu. Makanya dengan kita diberikan matahari, dengan kita diberikan cahaya rembulan dan sinar matahari, itu merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan apabila di dunia ini tidak ada matahari, maka dengan kesimpulannya maka tidak ada kehidupan, karena di antara sumber kehidupannya ini sinar matahari. Bayangkan rembulan atau matahari tidak beredar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Bisa terjadi kiamat. Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat Ar-Rahman berkali-kali, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Beberapa minggu yang lalu saya, alhamdulillah, keluarga saya, orang tua saya, yakni ayah saya, itu kurang sehat selama 2 bulan. Saya mengamati, nikmat sehat itu sangat luar biasa sekali. Itu baru nikmat sehat. Saya, orang tuanya itu butuh oksigen. Oksigen mungkin kalau beli, ini kita semua hidup di dunia ini menghirup oksigen dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bayar apa gratis, Bu? Gratis. Bisa dibayangkan jika menghirup oksigen harus bayar. Sangat mahal sekali. Itu baru oksigen dan yang lain-lainnya. Makanya bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan kita taat, dengan kita beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta alam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku. Selanjutnya, wan najmu wasyajaru yasjudan. Tumbuh-tumbuhan dan pohonan yasjudan, keduanya sujud, keduanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di semesta alam ini semuanya bertasbih, semuanya bersujud. Tumbuh-tumbuhan, bebatuan, itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tasbih mereka tersebut tidak dipahami oleh kita semua. Walakin la tafqahuna tasbihhum. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tasbih-tasbih makhluk yang lainnya tidak bisa kita pahami. Ibadah dalam pengertian umumnya tidak mesti sholat, tidak mesti zakat, tidak mesti
baca Al-Quran, tidak mesti puasa. Banyak sekali ibadah, kegiatan kita, aktivitas kita apabila didasari dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun kegiatan dan aktivitas kita niatkan untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak berusaha mencari nafkah. Jika kita niatkan untuk menafkahi keluarga, maka itu merupakan sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Marbot masjid, membersihkan rumah Allah, membersihkan masjid, itu sangat luar biasa sekali pahalanya. Karena di alam dunia ini tidak ada bangunan yang sangat merdeka kecuali masjid. Masjid bukan punya pemerintah, masjid bukan punya warga, tapi masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala, seperti dijelaskan dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi. Sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, milik Allah. Tidak dikuasai oleh presiden dan tidak dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang lainnya. Maka apabila ada sesuatu peperangan, maka berlindunglah di dalam masjid. Insya Allah aman dan sentosa. Selanjutnya, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-sama', langit. Rafa'aha, Allah meninggikannya. Wa wada'al mizan, dan Allah juga ciptakan keseimbangan. Ayat ini dalam surat Ar-Rahman banyak sekali menciptakan atau menerangkan, menjelaskan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang alam raya. Karena pengetahuan kita tentang alam raya sangat sedikit sekali. Rafa'aha wa wada'al mizan, meletakkan keseimbangan. Apabila Allah tidak menyeimbangkan alam raya ini, maka hancurlah dunia. Selanjutnya, wa alla tatghaw fil mizan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Manusia itu diperintahkan atau dianjurkan untuk memakmurkan bumi, seperti perintah Allah dalam Al-Quran, bahwa manusia itu dijadikan sebagai khalifah, yakni memakmurkan bumi Allah, bukan malah merusak. Namun sebagian manusia itu merusaknya dengan tangan dirinya sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan-kerusakan yang ada di daratan dan di lautan itu bima kasabat aydin nas, oleh tangan-tangan mereka, oleh tangan-tangan manusia itu sendiri, seperti kebanjiran, seperti longsor dan yang lain-lain. Pada dasarnya itu kerusakan darat dan laut, asal muasalnya itu karena keserakahan manusia itu sendiri. Sungai dijadikan hunian, jalan air dijadikan bangunan, laut dikurung. Manusia begitu sangat serakah. Makanya kita bersama-sama dengan ayat ini, alla tatghaw fil mizan, jangan merusak keseimbangan alam itu demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Selanjutnya yang terakhir, ayat ke-9, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wa aqimul wazna, tegakkanlah al wazna, keseimbangan itu, bil qisti, dengan adil. Dengan adil. Terutama kita semua. Misalnya buang sampah. Buang sampah memang begitu sepele. Tapi namun apabila kebanyakan orang-orang buang sampahnya sembarangan, apa yang terjadi? Banyak penyakit. Nanti kalau sungainya mampet bisa banjir atau yang lain-lain. Itu kita harus menegakkan keseimbangan dengan adil, termasuk para pedagang, termasuk pejabat dan pemerintah. Kalau pedagang misalkan di kilo atau ditimbang, jangan sekali-kali mengurangi timbangan tersebut. Jangan sekali-kali mengurangi takarannya. Karena apabila dikurangi atau bahkan ditambahkan, mungkin yang namanya adil itu seimbang, tidak dikurangi dan tidak ditambahkan. Kalau di pasar mungkin ada bahasanya, kalau di kampung saya, sekilo diangetin 1 on. Nah, mestinya mah sekilo tetap sekilo, walaupun mungkin diuntungkan kalau dilebihkan untuk pembelinya. Tapi bisa jadi
kelebihan itu bisa merugikan penjualnya. Makanya adil, seimbang, pas. Wala tukhsirul mizan, dan jangan mengurangi keseimbangan itu. Baik dari kehidupan lingkungan sehari-hari tetap kita lestarikan, tetap kita seimbangkan keseimbangan alamnya maupun dalam hal-hal yang lain. Selanjutnya mungkin itu tafsir singkat surat Ar-Rahman. Banyak sekali kebesaran dan keagungan Allah yang dijelaskan dalam surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman dijuluki sebagai pengantinnya Al-Quran. Pengantinnya Al-Quran. Makanya tidak aneh, kadang pernah melihat atau pernah dengar kali Bu ya, atau bapak-bapak, ada orang yang menikah terus maharnya atau mas kawinnya baca surat Ar-Rahman. Mungkin dasarnya dari sini, sebagai pengantinnya Al-Quran. Apakah sah mahar membaca surat Ar-Rahman? Wallahu a'lam. Apabila membaca surat Ar-Rahman itu bermanfaat untuk calon istrinya atau diajarkan kepada istrinya, maka mas kawin tersebut luar biasa, sah. Namun apabila tidak ada manfaatnya kepada si calon istri, maka perlu ditanyakan lagi kesahan mahar atau mas kawin membaca surat Ar-Rahman tersebut. Ya, jadi lebih substansinya lebih kebermanfaatan kepada calon si istri. Itulah surat Ar-Rahman sebagai pengantinnya Al-Quran. Maka diulang-ulang dalam ayat tersebut, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, yang artinya maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Dalam surat Ar-Rahman banyak sekali disebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan diulang pertanyaan itu sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka kesimpulannya, dengan menjelaskan atau dengan tafsir surat Ar-Rahman ini, marilah kita renungi betapa banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diakhiri, saya ingin menyampaikan doa dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabiullah Khidir itu sungguh sangat luar biasa. Dalam surat Al-Kahf dijelaskan dialognya dengan Nabi Musa. Para ulama berpendapat, ada yang mengatakan Nabiullah Khidir itu bukanlah seorang nabi, yakni hanya seorang hamba Allah yang soleh. Ada lagi yang mengatakan bahwa Nabiullah Khidir itu seorang nabi. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabiullah Khidir seorang rasul. Maka pendapat jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa Nabi Khidir itu sebagai nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Khidir itu sebuah nama? Khidir bukanlah sebuah nama. Khidir yaitu laqab atau julukan. Nama aslinya itu Balya bin Malkan. Nabiullah Khidir Balya bin Malkan. Maka saya ingin mengajarkan suatu doa yang apabila doa ini dibaca, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang bersifat dunia maupun yang bersifat ukhrawi. Saya diijazahkan dari guru saya, kalau mau mendoa katanya itu pakai nama Nabi Khidir, doanya Nabi Khidir itu dibaca dulu nama lengkap, nama lakobnya, dan nama orang tuanya Nabi Khidir. Nah, saya kasih tahu nih biar hafal Bu ya, Pak. Coba bareng-bareng Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Nabiullah Khidir Balya bin Malkan. Nah, Nabiullah Khidir nama aslinya Balya, nama orang tuanya bin Malkan. Ulangi lagi, Nabiullah Khidir Balya bin Malkan. Nah, mudah-mudahan hafal Bu ya. Kalau enggak hafal, tinggal googling saja, tinggal searching saja di Google, insya Allah ya. Walaupun memang Google itu membantu, tapi tetap harus ada referensi pembanding dulu dari para ulama, dari para kiai. Jangan sembarangan main comot di Google, takut kesasar, terutama anak-anak muda, generasi milenial, generasi Gen Z ya, Gen Z.
Bismillahirrahmanirrahim. Bareng Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Nabiullah Khidir Balia bin Malkan. Doanya Bismillahi Masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi Masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi Masya Allah makan min ni'matin faminallah. Bismillahi Masya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa Nabi Khidir, sangat luar biasa. Apa faedah dan manfaatnya? Apabila kita membaca doa tersebut, insya Allah segala hajat kita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita yakin doa tersebut dikabulkan oleh Allah? Harus yakin. Sebab diijabahnya, dikabulkannya sebuah doa itu mesti dengan keyakinan husnul kepada Allah. Husnul i'tiqad, harus yakin. Apabila kita kurang yakin, maka doa tersebut tidak akan diijabah. Sebenarnya semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kadang analoginya kita sendirilah yang menutup doa tersebut. Kita ambil contoh sebuah gelas. Apakah gelasnya tertutup atau terbuka atau terbalik? Jika sebuah gelasnya terbuka, maka Allah selalu berhujan. Hujan terus turun terus menerus. Apabila kita gelasnya terbuka, maka hujan tersebut akan masuk ke gelas tersebut atau ke wadah tersebut. Nah, yang tidak dikabulkannya doa oleh Allah itu karena tutup kita atau wadah atau gelas kita yang terbuka atau tertutup. Nah, kita tinggal introspeksi. Tapi secara hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah, mengabulkan semua doa-doa hamba-hambanya yang meminta kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah merintahkan kita untuk berdoa dan Allah juga yang mengijabah doa-doa kita. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ada manfaatnya. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.